crack it. Hari ini kita akan membahas siapa sih Aphos Gilhevia itu? Pasti kalian bingung kan, siapa sebenarnya Aphos Gilhevia itu? Hal ini bermula dari episode 1. Dijelaskan bahwa Raja Iblis Tiran itu aslinya adalah Anos Voldigoth. Bahkan, setelah reinkarnasi pun ingatan Anos Voldigoth masih utuh bahwa dirinya adalah Raja Iblis Tiran. Tapi, kemudian saat ujian masuk Akademi Raja Iblis, ada pertanyaan mengenai nama Raja Iblis Tiran. Anos kemudian menjawab namanya sendiri. Setelah selesai ujian, ternyata dia masuk golongan yang memakai seragam putih di akademi tersebut. Seragam ini menandakan keturunan iblis berdarah campuran atau yang tidak layak menjadi Raja Iblis selanjutnya. Karena merasa bingung, kemudian Anos bertanya dengan teman baru yang bernama Nisa. Karena si Anos merasa jawabannya benar semua. Setelah mendengar jawaban dari Nisa, yaitu tentang nama Raja Iblis Tiran, namanya bukanlah Anos, tapi malah Aphos Gilhevia. Itu adalah saat awal kebingungan para fans dimulai, dan banyak pertanyaan dalam benak para fans. Lalu siapa sih sebenarnya Aphos Gilhevia itu? Kok seluruh iblis nggak ada yang ingat sama Anos Voldigoth? Bahkan 7 iblis pendiri pun melupakan nama Anos Voldigoth, yang sebenarnya adalah Raja Iblis Tiran, kecuali Melheis yang mengatakan dirinya mengingat Anos sebagai rajanya. Saat Anos membaca pikiran salah satu dari 7 iblis pendiri, yaitu Ivis Necron, di dalam pikirannya, nama Raja Iblis Tiran adalah Aphos Gilhevia. Kebingungan para fans belum selesai sampai di situ. Saat ada kompetisi antara Akademi Raja Iblis dan Akademi Pahlawan, Anos juga memastikan nama Raja Iblis Tiran yang diketahui oleh manusia. Dan benar, jawabannya sama, yaitu Aphos Gilhevia. Nah, itu adalah ulasan singkat yang menyebabkan kebingungan di benak para fans. Sekarang kita telah jawabannya. Yang pertama di episode 11, yaitu Aphos Gilhevia mencuri pedang Evans Mana di dunia manusia. Dan itu mustahil dilakukan oleh seorang iblis untuk mengambil pedang suci. Kita sebagai fans pasti mengira Aphos ada hubungannya dengan pahlawan kanon, karena hanya pahlawan kanon yang bisa menggunakan Evans Mana. Di episode selanjutnya, Anos menghadang Aphos Gilhevia di medan perang. Anos mengatakan sesuai yang ada di benak para fans. Anos memanggil Raja Iblis palsu dengan sebutan, "Hey, kanon." Pada saat itu, Aphos membuka topeng dan ternyata dia adalah Lei Glensuli, yaitu teman Anos di Akademi Raja Iblis. Dia yang lagi bucin sama Misa. Sampai di sini kebingungan kita terjawab. Anos mengemukakan bukti-bukti bahwa Lei adalah kanon, yaitu dengan memiliki 7 muasal yang digabungkan dengan 6 iblis pendiri kecuali Melheis. Karena ya ada 7 muasal, yang satu ada di dalam diri Lei, dan yang 6 sisanya baru digabungkan dengan para iblis pendiri. Nah, itu adalah alasan logis kalau Lei adalah pahlawan kanon. Tapi apa buktinya kalau dia adalah Aphos Gilhevia? Belum ada alasan yang jelas. Tapi, kalau kita telah di episode sebelumnya, yaitu saat Anos melawan Lei di kontes berpedang, saat itu diganggu oleh Melheis yang sudah dikendalikan oleh seseorang. Kemungkinan orang itu adalah Aphos Gilhevia yang asli. Karena saat itu Aphos Gilhevia muncul, pada saat itu juga Lei sedang berkabung, ibunya meninggal. Nah, di sini mulai bimbang lagi. Kalau memang benar Aphos Gilhevia adalah Lei yang menyamar sebagai Raja Iblis palsu, kenapa muncul saat Lei sedang berkabung, ibunya meninggal? Jawabannya adalah Aphos Gilhevia bukanlah Lei atau reinkarnasi pahlawan kanon. Hal ini dijawab pada light novelnya yang menceritakan 2000 tahun yang lalu. Setelah Anos meninggal, seseorang yang dianggap sebagai tangan kanan Anos yaitu Sinriglia ternyata menikah dengan ibu para roh, yaitu Roh Agung Reno. Hubungan mereka melahirkan seorang anak berdarah campuran antara roh dengan iblis bernama Misa Irio Rugu. Ya, ini adalah Misa yang pacarnya Lei, bukan saudara kembarnya
Sasanekron. Saat Misa lahir memiliki dua jiwa, yaitu Avos dan Misa. Tak lama setelah itu, orang tuanya diserang oleh raja para dewa, yaitu Nosgalia, sehingga ibu Misa terbunuh. Ibunya Misa yaitu Roh Agung Reno. Sin yang melihatnya sangat sedih dan melindungi anaknya. Kemudian Nosgalia atau raja para dewa mengancam akan membunuh Misa. Tapi ada syaratnya agar Misa hidup, yaitu dengan menyebarkan rumor raja iblis palsu, yaitu Avos Dilhevia. Kasusnya sama seperti punya Lei yang terkena penyakit roh, yaitu saat orang-orang melupakan muasalnya, yaitu pedang, maka ibunya Lei semakin melemah dan hilang. Solusinya dengan menyebarkan rumor di masyarakat tentang muasalnya, yaitu pedang. Dan Anos melakukannya saat selesai kompetisi pedang. Nah, untuk Misa agar terus hidup, dengan menyebarkan rumor tentang muasalnya, yaitu Avos Dilhevia, Sin yang tidak punya pilihan lain, akhirnya menyetujui perintah Raja para Dewa atau Nosgalia. Sin akhirnya mengkhianati dan menyebarkan nama Raja Iblis palsu agar Misa, putrinya, bisa hidup. Nah, jadi Avos Dilhevia itu adalah Misa Iriorogu. Untuk jawaban siapa yang menyusup di dimensi saat Anos dan Melhage selesai bertarung, kemungkinan adalah Sin Reglia atau tangan kanan Anos sendiri. Jadi begitu teman-teman, ini adalah ulasan mengenai siapa Avos Dilhevia itu. Karena saat di animenya kita diberikan jawaban bahwa Avos Dilhevia itu adalah Lei. Ternyata aslinya adalah bukan. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya teman-teman. Silahkan koreksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di next pembahasan. See you!